Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan siang ini saya akan sharing tentang prognas stunting. Ya, kebetulan saya di sini sebagai tim stunting dan hosting Rumah Sakit Saiful Anwar. Baik, untuk mempersingkat waktu, ya, adapun materi yang akan saya sampaikan di sini tentang pendampingan, monitoring dan evaluasi kasus stunting dan hosting. Ya, sebelum masuk ke materi tersebut, saya akan sharing tentang pedoman survei akreditasi rumah sakit, di mana rumah sakit agar hasil akreditasinya lulus paripurna, salah satunya indikatornya program nasional harus mendapatkan nilai 100%. Ya, jadi 15 bab nilainya bisa minimal 80, tapi untuk bab prognas nilainya harus 100. Nah, prognas ini terdiri dari 5 bab, yaitu connect, kemudian TB, HIV, stunting, dan KB. Elemen-elemen apa saja yang perlu kita siapkan supaya bisa mendapatkan nilai 100 tersebut, yaitu elemen yang pertama yaitu prognas 4, di mana rumah sakit telah menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan program gizi, di mana instrumen penilaiannya yaitu regulasi tentang program gizi terkait penurunan prevalensi stunting dan hosting. Untuk regulasi ini kita bisa menggunakan regulasi nasional yaitu PMK nomor 2 tahun 2020 tentang standar antropometri anak, kemudian Perpres tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Kemudian juga terdapat tim untuk penurunan prevalensi stunting dan rumah sakit telah menetapkan sistem rujukan untuk kasus gangguan gizi yang perlu penanganan lanjut. Ya, next. Nah, berikut ini program kerja tim stunting dan hosting Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar. Sebenarnya kita sudah melakukan kegiatan rutin seperti ini. Cuma karena diakreditasi harus tertulis apa yang kita kerjakan, maka harus kita tuangkan apa saja yang kita kerjakan dalam upaya penurunan prevalensi stunting. Di mana untuk tim stunting dan hosting Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang itu terbentuk pada bulan Juli tahun 2022. Kegiatannya mulai dari suplementasi tablet FE, pemberian makanan tambahan pada ibu hamil, pemberian ASI eksklusif, ya, sampai dengan kegiatan yang di masyarakat, yaitu tentang pendampingan dan penguatan jejaring rujukan. Nah, untuk kesempatan inilah kita sama-sama sharing gimana caranya supaya jejaring rujukan itu bisa kuat dan kasus-kasus stunting dan hosting ini bisa kita turunkan. Ya, next. Nah, ini tim stunting dan hosting Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar, di mana pelindung dan penasehatnya dari direktur dan wakil direktur. Untuk ketuanya dokter spesialis anak, ketua dan wakil sekretarisnya dari ahli gizi dan spesialis anak, dan anggotanya ada dari perawat, kemudian bidan, sampai dengan farmasi. Ya, next. Dalam upaya peningkatan pemahaman pasien dan keluarga tentang stunting, itu kita pasang beberapa leaflet, pamflet, sampai dengan edukasi secara individu. Untuk yang pertama kita tempelkan diantaranya brosur tentang stunting di poli rawat jalan, kemudian kita berikan edukasi gizi pada pasien yang dirawat inap, juga kita berikan leaflet tentang stunting sehingga pemahaman stunting pada masyarakat itu benar-benar bisa sampai. Ya, next. Di samping itu juga kita menempelkan stiker untuk mencegah stunting di ruang rawat inap Opjin. Ini di lantai 1, Irna 3 untuk pasien rawat inap Opjin. Kemudian di lantai 2 ya bagaimana mencegah stunting. Kemudian di lantai 3
IRNA 3 NICU ya. Next. Nah, berikut ini alur penampisan balita gizi buruk ataupun gizi kurang. Jadi setiap balita harus kita lakukan pemeriksaan berat badan, tinggi badan atau panjang badan, dan lila, serta pemeriksaan klinis dengan menggunakan formulir manajemen terpadu balita sakit di puskesmas pembantu ataupun di puskesmas. Ada dua kelompok di sini, ada bayi kurang dari 6 bulan dan bayi lebih dari 6 bulan sampai dengan 5-9 bulan. Di mana yang pertama, apabila kita menemukan bayi kurang dari 6 bulan dengan satu atau lebih tanda berikut, yaitu berat badan menurut panjang badan kurang dari min standar deviasi, ada ODIM, terlalu lemah untuk menyusu, kemudian berat badan tidak naik atau turun, terdapat tanda-tanda komplikasi medis, ini harus segera kita rujuk untuk dilakukan rawat inap. Ini kelompok yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua yang balita usia 6 sampai 5-9 bulan dengan satu atau lebih tanda berikut, ada edem +3. Jadi kalau +3 itu di seluruh tubuh, ya. Edem ada 3 macam, +1 di tangan atau di kaki, +2 di tangan dan di kaki, +3 di seluruh tubuh. Apabila kita ketemu kasus satu atau tanda berikut, harus segera kita rujuk untuk dilakukan rawat inap. Di samping itu juga berat badan menurut panjang badannya kurang dari min 3 standar deviasi, lingkar lengan atas kurang dari 11,5 cm ya, dan disertai salah satu atau lebih tanda komplikasi medis. Ada anoreksia, ya, dehidrasi berat, letargi atau penurunan kesadaran, demam tinggi, kemudian pneumonia berat, terus segera dirujuk untuk dilakukan karantina. Kemudian yang berikutnya, apabila ditemukan edem minimal pada kedua punggung kaki atau tangan dengan derajat +1 atau +2, ya, kalau +1 tadi di tangan atau kaki, kalau +2 di tangan dan kaki, dan berat badan panjang badan kurang dari 3 SD, lila kurang dari 11,5 cm, dan tanpa komplikasi. Nah, ini cukup dirawat jalan. Nah, cuma nanti ada prosedur apa yang harus kita lakukan sebelum melakukan rawat jalan tersebut. Ya, kemudian kelompok yang berikutnya dengan satu atau lebih tanda berikut, berat badan menurut panjang badan di antara min 3 sampai dengan min 2 atau gizi kurang, ya, tanpa ODIM dan komplikasi, cukup diberikan PNP pemulihan. Ya, jadi untuk prosedur sebelum pasien rawat jalan, jadi harus dipastikan benar asupannya minimal 80%. Jadi untuk dilakukan tes nafsu makan, jadi anak yang gizi kurang harus kita pastikan asupan makannya harus di atas 80%, ya. Ya, ini. Jadi setiap balita 6 sampai 59 bulan dengan edem pada kedua punggung kaki atau tangan, ya, tanpa komplikasi medis, bisa dilakukan rawat jalan dan harus dipastikan asupannya dengan mengukur tes nafsu makan. Ya, next. Nah, berikut cara untuk melakukan tes nafsu makan. Ya, untuk tes nafsu makan bisa menggunakan dengan RUTF, tapi untuk RUTF karena barangnya itu langka dan tidak semua itu tersedia, kita bisa menggunakan F100. Ya, langkah pertama yang perlu dipersiapkan yaitu ibu diberi penjelasan tentang prosedur tes nafsu makan. Kemudian yang kedua, hitung dan siapkan dosis F100 untuk keperluan sehari sesuai dengan berat badannya. Kemudian siapkan 1 dosis F100 untuk 1 kali pemberian saat itu atau 1/6 dari dosis harian. Saya contohkan
anak dengan berat 6 kilo. Jadi kebutuhannya paling tidak 600. 600 dibagi 6 kali pemberian atau setiap 4 jam. Jadi setiap kali minum itu 100 cc. Ya, satu dosisnya F100 untuk 6 kilo paling sedikit 100 cc. Berikan dosis F100 1/6 dari dosis harian pada balita secara perlahan. Kemudian balita dapat meminum sendiri F100-nya atau minta ibu atau pengasuh memberikan F100 kepada balita. Ya, next. Kemudian bila balita menolak, minta ibu atau pengasuh untuk membujuk balita secara perlahan dan tidak terburu-buru. Kemudian amati proses dan catat hasilnya. Nah, kemudian 5 bungkus sisa dari yang kita hitung tadi, kita berikan untuk dibawa pulang dan untuk diberikan di rumah dalam 24 jam. Dari situ nanti kita hitung nafsu makan balita dikatakan baik jika balita dapat menghabiskan 80% dari target F100 dalam sehari sesuai dengan berat badan. Jadi untuk anak yang gizi kurang, jangan sampai kita biarkan asupan seharinya kurang dari 80%. Kalau ini kita biarkan dan dia hanya dirawat jalan, nanti asupannya kurang secara berhari-hari, akibatnya malah jatuh ke gizi buruk. Nah, itu yang harus kita pastikan bahwa syarat dari rawat jalan harus kita pastikan asupannya. Ya, next. Nah, untuk yang rawat inap, seperti yang saya sampaikan tadi, ada kelompok yang pertama, jadi setiap ketemu bayi kurang dari 6 bulan, berat badan menurut panjang badannya kurang dari -3 standar deviasi, tanda 1 ini aja langsung dirujuk, jangan sampai terlambat, karena kalau sudah terlambat nanti proses pemulihan juga itu waktu yang lama. Kemudian kelompok yang berikutnya yaitu usia 6-5-9 bulan, ya next, yang berat badannya kurang dari 4 kilo. Jadi setiap ketemu bayi usia lebih dari 6 bulan, berat badannya kurang dari 4 kilo, kita nggak usah berpikir lama-lama lagi, harus segera kita rujuk. Ya, karena ini sesuai dengan alur tata laksana gizi buruk dari Kemenkes. Kalau untuk yang usia 6-5-9 bulan ada UDIM, kemudian lilanya masih kurang 2,5 dan atau tanpa komplikasi juga harus dirujuk. Ya, next. Jadi di sini kita ada 3 kelompok yang harus dirujuk untuk dilakukan rawat inap. Untuk rawat inap bisa dilakukan di TFG atau yang tadi disampaikan oleh Bu Kadinkes tadi di rumah pemulihan gizi atau di puskesmas atau perawatan yang mampu memberikan pelayanan pada bayi gizi buruk dengan komplikasi serta di rumah sakit, ya. Jadi saya tekankan di sini ada 3 kelompok yang harus dirujuk untuk dilakukan rawat inap, yaitu yang pertama bayi kurang dari 6 bulan dengan gizi buruk dengan atau tanpa komplikasi. Kemudian yang kedua balita gizi buruk usia 6-5-9 bulan dengan komplikasi dan atau penyakit penyerta, serta semua balita lebih dari 6 bulan dengan berat badan kurang dari 4 kilo. Jadi harus kita rujuk. Mengacu pada alur dari Kemenkes, Rumah Sakit Saiful Anwar membuat alur seperti ini. Jadi karena Saiful Anwar itu masuknya di rawat jalan dan di RD, setiap balita kita lakukan pengukuran biometrik untuk memastikan berat badan menurut umurnya, panjang badan menurut umur, berat badan menurut panjang badan atau tinggi badan, serta lilanya. Apabila diketemukan dengan komplikasi harus dilakukan rawat inap. Kemudian kalau tanpa komplikasi rawat jalan, kemudian kita informasikan setelah pulang untuk dirujuk balik ke di mana dia tinggal. Ya. Nah ini elemen yang berikutnya yang harus kita penuhi untuk mendapatkan nilai 100 tadi ya. Jadi yang pertama, rumah sakit membuktikan telah melakukan pendampingan intervensi dan pengelolaan gizi serta penguatan jejaring rujukan kepada rumah sakit kelas di bawahnya atau fasilitas kesehatan tingkat pertama di wilayahnya serta rujukan masalah gizi. Kemudian yang kedua, rumah sakit telah menerapkan sistem pemantauan dan evaluasi
bukti pelaporan dan analisa. Ya, next. Ini untuk intervensi pengolahan gizi, ya. Jadi setiap kita ketemukan pasien dengan gizi buruk, tentu kita mengacu pada 10 langkah tata laksana gizi buruk ini, ya. Di sini ada fase stabilisasi, yaitu tujuannya untuk mencegah mengatasi hipoglikemi, hipotermi, dehidrasi dan gangguan keseimbangan elektrolit. Biasanya ini kita berikan pada hari pertama dan hari kedua F75. Ya, kemudian dilanjut fase transisi, mengobati infeksi, memperbaiki kekurangan zat gizi mikro, memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi. Pada fase transisi diberikan F100 dan fase rehab, ya. Kemudian memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang dan mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Jadi sesuai dengan tata laksana gizi buruk tahun 2020, untuk pemulihan anak yang gizi buruk itu butuh waktu kurang lebih 6 bulan. Tapi setelah dirawat di rumah sakit, kita harus menginformasikan ke dinkes di mana dia tinggal. Jangan sampai di rumah sakit sudah diberikan F75, F100 sampai dengan makanan pada fase rehab, berat badannya naik, setelah pulang pasiennya kesulitan dalam memenuhi F100 tersebut, akhirnya berat badannya turun. Makanya di sini ada mempersiapkan untuk setindaklanjut di rumah. Ya, next. Nah, berikut ini untuk bagaimana penanganan gizi buruk pada bayi kurang dari 6 bulan dan anak gizi buruk lebih dari 6 bulan dengan berat badan kurang dari 4 kilo. Nah, ya. Yang utama kita upayakan tetap kita berikan ASI secara maksimal. Jadi di sini ada 2 skenario. Yang pertama ada kemungkinan pemberian ASI. Jadi apabila bayi masih bisa mendapatkan ASI, apabila ditemukan feeding edem, terlebih dahulu kita berikan F75 ditambah dengan ASI sampai edemnya teratasi. Apabila edemnya teratasi, baru diberikan F100 yang diencerkan 130 cc atau susu formula dan ASI. Jadi tetap kita upayakan ASI tetap bisa diberikan, ya. Sambil harus kita pastikan, harus kita ukur ASI-nya cukup tidak dengan kebutuhannya, ya. Jadi untuk kebutuhan ASI seorang bayi itu paling tidak 100 sampai 150 cc per kilogram berat badan. Kita sarankan ibunya untuk memerah atau manajemen laktasinya untuk memastikan produksi ASI. Apabila kurang dari kebutuhan, jangan sampai diperlukan lama. Terus ada tambahannya, yaitu tambahannya kalau gizi buruk ya tentu kita laksanakan dengan menggunakan F75 atau susu formula. Sambil tetap dilakukan relaksasi agar produksi ASI-nya tetap bisa maksimal. Apabila kita FIV, ya itu bisa diberikan F100 yang diencerkan atau susu formula. Kenapa F100 ini diencerkan? Karena F100 seperti kita ketahui 100 cc mengandung 100 kalori. Sementara untuk bayi, ASI itu kandungannya 67 kalori per 100 cc. Jadi untuk bayi, densitas makanan cair yang diberikan itu kalau bisa setara dengan ASI. Kalau F100 terlalu kalorinya terlalu tinggi, makanya diencerkan ditambahkan 130 cc. Jadi kandungannya akhirnya sama dengan kandungan ASI. Ya, next. Mohon izin waktunya kurang 5 menit, Pak. Ya. Ya, ini jadi untuk apabila tidak ada itu, kita berikan, kita pastikan ASI-nya seperti apa. Ya, jadi kalau memang tidak mencukupi harus diberikan atau susu formula atau formula yang bisa meningkatkan berat badannya. Ya, next. Ini untuk kandungan zat gizinya ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, next. Ini komposisi dari F75 dan F100 ya, bahan utamanya terdiri dari susu, gula, minyak dan mineral mix. Ya, next. Nah, ini bentuk
Formula yang diberikan untuk kasus gizi buruk, Resomal, rehidrasi solution formal nutrisi untuk pasien gizi buruk dengan diare dan muntah dan dehidrasi F75, jadi F100 bentuknya kita kemas seperti ini kalau di Rumah Sakit Saiful Anwar ya. Ya, next. Dan kita monitoring dan evaluasi targetnya yaitu minimal berat badannya harus naik 50 gram per kilogram berat badan per minggu. Apabila tidak naik harus kita evaluasi penyebabnya apa. Next. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Setiap pasien yang sudah dirawat di inap di rumah sakit harus rujuk balik untuk bisa diteruskan ke dinkes di mana dia tinggal. Jadi biar kelanjutan. Next. Nah, untuk penguatan jejaring ya kita lakukan di dinkes Kabupaten Malang. Ya, next. Ini kebetulan kita memberikan pelatihan gizi buruk di dinkes Kabupaten Bojonegoro. Ya, next. Ini kunjungan, kalau untuk rumah sakit yang tingkat pertama, jadi ya mungkin bisa dilakukan seperti ini di kunjungan ke Posyandu ya. Next. Nah, untuk pendampingan kasus stunting, ini saya sharing kasus yang kita lakukan di pemerintah Kota Malang ya. Next. Jadi dalam kasus stunting kita lakukan audit, di sini dilibatkan tim pakar, salah satunya ada beberapa dari ahli gizi, dokter anak, dokter objin, psikiatri dan bidan untuk mengaudit kasus stunting ya. Next. Nah, tahapannya yaitu pertama seleksi kasus, ya, jadi kita pilih kasus yang berisiko, kemudian kita audit kasus stuntingnya, ya, kemudian kita paparkan, dihadapkan pimpinan tingkat terendah, yaitu lurah dan kabupaten, agar audit ini bisa ditindaklanjuti, ya. Next. Nah, ini salah satu tahap, yaitu yang pertama tahap audit stunting, yaitu pemaparan oleh tim teknis mengenai data sasaran audit, kemudian pengkajian oleh tim teknis, tim pakar untuk mencari penyebab atau risiko, kemudian kita lakukan rekomendasinya apa. Ya, next. Nah, ini contoh kasusnya, kebetulan kasus ini kasus prematur dan BPR, ya. Next. Nah, ini kita lakukan identifikasi untuk memastikan ya ada riwayatnya bayi prematur, BPR, ibu mengalami gangguan produksi ASI, ada diare, ya, sehingga ini berisiko untuk dilakukan audit. Ya, next. Nah, ini rencana tata laksananya. Jika relaktasi, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kita pastikan produksi ASI-nya itu cukup untuk tumbuh kembang bayi tersebut. Apabila kurang, ya harus kita tambahkan dengan F100. Ya, kemudian kita ajari penyebab-penyebab kenapa anak diare, ya kita monitor sampai dengan kita lakukan pendampingan untuk dilakukan relaksasi. Ya, next. Nah, ini rencana tindak lanjut. Jadi karena supaya penanganan stunting itu butuh lintas sektor untuk memecahkan masalah tersebut, nah kita paparkan rekomendasi yang sudah kita audit kasus tersebut ya di hadapan sampai dengan kepala KUA, sampai dengan dinas pangan ya, dinkes ya, sampai dengan dibahas tentang sumber dananya dari mana ya. Kalau memang dari anggaran dari dana dari pemerintah nggak ada, di sana ada swasta juga diupayakan. Itu salah satu bentuk upaya untuk penurunan angka stunting di Kota Malang. Karena kasus ini saya bekerja sama dengan BKKBN Kota Malang. Ya, di sini kebetulan yang terlibat dari dokter anak, dokter objin, ya, sampai dengan perguruan tinggi ya, untuk menangani kasus ini. Ya, next. Ya, ini rekomendasi yang saya sampaikan tadi. Ya, next. Nah, kemudian karena di stunting itu ada pencatatan, karena di rumah sakit kita kan tidak bisa mengakses EPP BPM, ya pencatatannya ya kita lakukan pencatatan kasus stunting yang ada masuk di Kota Malang, di rumah sakit Dr. Saiful Anwar, kasusnya apa saja, ini contohnya ya, next. Nah, jadi karena laporan ini sudah masuk bagian laporan bulanan dari gizi, dari instalasi gizi ya secara rutin kita lakukan mulai dari pasien, nama pasien ya, hasil plotting antropometrinya, status gizinya ya, penyakit sampai dengan diagnosa gizi, karena kebetulan ini sudah masuk dari laporan bulanan dari gizi, duit,
kemudian alamat kecamatan dan kabupatennya, ya. Next. Kemudian kita analisa, ya, analisa dari data tersebut, ya. Kemudian yang bisa sampaikan, ya, mudah-mudahan bermanfaat.